membahas mengenai hadis berdasarkan sifat sanad. Jadi pembagian hadis berdasarkan sifat sanad itu terbagi menjadi 6. Yang pertama hadis mutasil, dan yang kedua hadis musnad, yang ketiga hadis mu'an. ada hadis musalsal, hadis ali, dan yang terakhir ada hadis nazil. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman boleh nonton di video kami ini. Jangan ada di skip dan jangan lupa Like, komen. dan subscribe. oke teman-teman, tonton video sampai habis ya. Pertama, hadis mutasil. Hadis mutasil menurut bahasa berarti sambung. Sedangkan menurut Mamutahan, mutasil adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi atau selain Nabi. Nah, hadis ini harus didengar oleh masing-masing periwayatnya dari periwayat pertama sampai sanad terakhir. Yang kedua ada hadis musnad. Hadis musnad secara bahasa berarti yang disandarkan. Beberapa ahli memiliki pendapat bahwa hadis musnad ini adalah hadis yang disandarkan sampai kepada Rasulullah. Itu menurut Al-Hakim. Sedangkan Al-Khatib berpendapat bahwa hadis musnad adalah hadis yang disandarkan sampai kepada akhir sanadnya. Jadi teman-teman, intinya hadis musnad ini hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dan disandarkan sampai kepada akhir sanadnya. Yaitu hadis mu'an'an. Pengertian hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an adalah hadis yang dimana sanadnya itu memiliki redaksi an dari seseorang. Nah, ada dua kemungkinan apabila sanad tersebut bisa menjadi an pada tingkatan sahabat, yaitu yang pertama, apabila sebagian besar hidup sahabat tersebut senantiasa bersama Rasulullah, maka redaksinya sami'tu. Nah, yang kedua, apabila mereka hidup bersama Rasulullah lebih sedikit bertemu dengan Rasulullah, maka hadis tersebut harus ditinjau ulang. Yang keempat yaitu hadis musalsal. Musalsal secara bahasa artinya berantai. Dinamakan musalsal karena ada kesamaan antara rantai yang satu dengan rantai yang setelahnya, seperti sifat pertemuan dengan gurunya. Musalsal juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, musalsal bi ahwal arwah, yaitu musalsal dalam hal keadaan periwayat. Maksudnya di sini seorang periwayat yang mengikuti keadaan periwayat sebelumnya ketika menyampaikan hadis. Yang kedua yaitu musalsal bisifat arwah, yaitu musalsal dalam sifat perkataan, yang dimana seorang periwayat mengikuti sifat perkataan periwayat sebelumnya ketika menyampaikan hadis. Karena pada zaman dahulu Rasulullah itu pernah menyampaikan hadis, yaitu sebelum menyampaikan hadis beliau membacakan Quran surah As-Saff. Nah, dari situlah periwayat-periwayat di saat Rasulullah menyampaikan hadis, untuk melanjutkan meriwayatkan hadis untuk kelanjutannya, mereka juga mengikuti Rasulullah, yaitu dengan membacakan Quran surah As-Saff sebelum menyampaikan hadis. Nah, yang ketiga yaitu musalsal bisifat ar-riwayah. Nah, dalam musalsal ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, dalam bentuk ungkapan periwayatan, dalam waktu periwayatan, dan dalam tempat periwayatan. Hadis Ali. Yang pertama itu pengertiannya adalah suatu hadis yang sedikit jumlah rantai periwayatannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan sanad yang lain yang sama. Hadis Ali ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ali mutlak, dan yang kedua itu ali nisbi. Ali mutlak ini adalah hadis yang paling tinggi di antara macam-macam ali apabila memiliki sanad yang sahih. Dan yang kedua itu dan yang pengertian ali nisbi adalah suatu hadis yang sedikit rantai periwayatannya hingga pada imam tertentu.
terakhir adalah hadis najil. Hadis najil adalah kebalikan dari hadis ali. Hadis najil memiliki arti sesuatu yang rendah, sedangkan pengertian hadis ali adalah hadis yang riwayatnya banyak. Nah, jadi hadis najil dan hadis ali adalah hadis yang berbeda.